Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata harga. Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang atau alat tukar lain yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa. Harga juga dapat berarti nilai dari sebuah barang ataupun jasa. Ketika kita mengunjungi sebuah toko, pasti setiap barang yang dijual memiliki harga masing-masing. Namun harga tersebut pastinya tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Harga barang atau jasa A pada hari ini belum tentu sama dengan harga di masa depan atau masa lalu. Perubahan-perubahan harga ini kemudian dicatat serta dihitung rata-ratanya. Inilah yang disebut sebagai indeks harga. Jadi, indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Indeks harga juga merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan ekonomi nasional. Indeks harga dapat digunakan untuk beberapa hal, misalnya sebagai indikator pengukuran kegiatan ekonomi secara umum, sebagai gambaran tentang tren bagi perdagangan, juga sebagai rujukan bagi pedagang untuk menentukan harga jualnya sekaligus penentuan jumlah barang. Kemudian tujuan indeks harga. Secara umum, untuk menentukan ukuran perubahan variabel ekonomi sebagai ukuran keadaan ekonomi suatu negara. Kemudian, tujuan lain dari perhitungan indeks harga yaitu yang pertama, sebagai barometer dari kondisi ekonomi secara umum. Yang kedua, sebagai pedoman untuk berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, sebagai deflator. Keempat, sebagai pedoman pembelian berbagai jenis barang. Jenis-jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. IHK akan menunjukkan perubahan-perubahan harga pada barang eceran di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Angka IHK akan menunjukkan perbandingan harga barang atau jasa yang dibeli konsumen. Barang atau jasa yang dihitung ialah barang atau jasa yang dianggap dapat mewakili kegiatan belanja konsumen. Di Indonesia, barang-barang yang dijadikan sampel dalam penghitungan IHK dikelompokkan menjadi 7, yaitu bahan makanan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP. Angka IHP akan menunjukkan perbandingan ataupun perubahan harga barang atau jasa yang dibeli produsen. Barang yang biasa dibeli produsen ialah bahan mentah atau bahan setengah jadi. Penghitungan IHP juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan neraca ekonomi PDB atau PDRB, membantu distribusi barang, margin perdagangan, dan lain-lain. Data IHP ini dapat digunakan sebagai indikator dini untuk harga grosir atau harga ecer. Kemudian, apa yang membedakan antara IHP dan IHK? IHP akan melakukan penghitungan tingkatan harga barang yang dimaksud pada awal distribusi, sementara IHK melakukan penghitungan yang sama pada tingkatan harga eceran. Yang ketiga, indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks 1 ini berfokus pada harga yang harus dibayar dan atau diterima oleh petani.
Indeks harga yang harus dibayar oleh petani merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga agar petani dapat melakukan proses pertaniannya. Sementara itu, indeks harga yang diterima oleh petani merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga sebagai perkiraan penghasilan petani dari penjualan hasil produksi pertaniannya tersebut. Yang keempat, indeks harga implisit. Indeks ini dapat menghitung perbandingan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real, sehingga dapat menggambarkan laju inflasi yang lebih akurat. Kemudian, metode perhitungan indeks harga. Secara umum, ada dua metode untuk menghitung indeks harga, yaitu metode agregatif tidak tertimbang dan metode agregatif tertimbang. Metode indeks agregatif tidak tertimbang. Perhitungannya lebih mudah dan sederhana, sebab hanya menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung, lalu dibandingkan dengan jumlah harga pembanding atau tahun dasar. Rumusnya yaitu IA sama dengan efisiensi PN dibagi efisiensi P0 dikali 100. IA ini merupakan indeks agregatif sederhana. PN yaitu harga pada tahun tertentu, P0 harga pada tahun dasar. Contoh soal untuk metode agregatif tak tertimbang. Bisa kalian lihat tabel 1, jumlah harga rata-rata tahun 2018-2019. Di sana ada jenis bahan pokok mulai dari beras sampai telur ayam. Mari kita hitung dengan menggunakan metode indeks agregatif tak tertimbang. Indeks harga pada tahun 2019 bisa diperoleh dari menjumlahkan harga barang pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp140.000, dibagi jumlah harga barang pada tahun 2018 sebesar Rp125.500 dikali 100%. Sehingga indeks harga pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,55%. Kemudian metode indeks harga agregatif tertimbang. Ada dua metode untuk menghitung indeks harga agregatif tertimbang. Yang pertama, metode Less-Payres. Yang kedua, metode Pascal. Metode Less-Payres merupakan perhitungan angka indeks tertimbang dengan faktor penimbang jumlah dasar. Rumusnya yaitu IL sama dengan efisiensi PN kali Q0 dibagi efisiensi P0 kali Q0 dikali 100%. Di mana IL yaitu indeks Less-Payres, PN adalah harga tahun N, P0 harga tahun dasar, Q0 kuantitas tahun dasar. Contoh soal. Bisa kita perhatikan tabel 2, yaitu ilustrasi perhitungan indeks harga dengan menggunakan metode Less-Payres. Pada tabel terdapat jenis buah, harga dan jumlah barang pada tahun 2015 dan 2016. Mari kita hitung indeks harga pada tahun 2016 yang diperoleh dari jumlah PN kali Q0 sebesar 8.668.000 dibagi jumlah P0 kali Q0 sebesar 8.121.000 dikali 100%. Sehingga indeks harga pada tahun 2016 sebesar 106,73%. Jadi kesimpulannya, harga kelima jenis buah tersebut secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 6,74%. Kemudian metode Pascal.
Metode ini memakai jumlah atau kuantitas barang pada tahun yang berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan terhadap harga. Rumusnya yaitu IP sama dengan efisiensi PN kali QN dibagi efisiensi P0 kali QN dikali 100%. Di mana IP sama dengan indeks Pascal. PN adalah harga pada tahun berjalan, P0 harga pada tahun dasar, dan QN adalah kuantitas pada tahun berjalan. Contoh soal, bisa kalian perhatikan tabel 3, ilustrasi perhitungan indeks harga dengan menggunakan metode Pascal. Pada tabel terdapat jenis barang, harga, dan kuantitas pada tahun 2016-2017. Mari kita hitung besarnya indeks harga pada tahun 2017. IP bisa diperoleh dari efisiensi PN kali QN, yaitu sebesar Rp100.550.000 dibagi efisiensi P0 kali QN sebesar Rp90.520.000 dikali 100%. Sehingga indeks harga pada tahun 2017 yaitu sebesar 111,08%. Dari pembahasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa indeks harga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan terjadinya perubahan pada harga barang atau jasa dari waktu ke waktu. Jenis indeks harga diantaranya indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga petani, dan indeks harga implisit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.